warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausa Nurjihan, NIM 120350134 dari Program Studi Teknologi Pangan TPB 44. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software, yaitu tentang C++ dan logaritma. Saya membuat dua program, yaitu program di bidang matematika dan program di bidang kimia. Di bidang matematika kita akan membahas tentang matriks, dan di bidang kimia kita akan membahas tentang menyusun penelitian. Yang pertama di sini ada flowchart tentang matriks matematika. Yang pertama di sini ada main untuk memulai sebuah program, lalu dideklarasikan dengan integer array A9, B9, hasil 9, dideklarasikan kembali dengan integer n, menu operasi I, lalu dideklarasikan kembali dengan string lanjut. Setelah itu ada 3 output. Yang pertama ada matriks 2x2, yang kedua ada matriks 3x3, dan ada output pilih menu. Selanjutnya di sini ada input menu apa yang akan dipilih, yang pertama atau yang kedua. Lalu ada percabangan if jika memilih menu yang nomor 1, di sini ada asigen n sama dengan 4, lalu ada output matriks A. Di sini kita diminta untuk menginput 4 angka dengan perulangan. Lalu matriks B, ada output matriks B. Di sini juga kita diminta untuk menginput 4 angka dengan perulangan. Lalu selanjutnya, jika kita memilih menu nomor 2, yaitu matriks 3x3, di sini ada asigen n sama dengan 9, lalu ada output matriks A, lalu kita diminta untuk menginput 9 angka dengan perulangan. Lalu di sini ada output matriks B sama dengan yang matriks A di atas, kita diminta untuk menginput 9 angka dengan perulangan kembali. Lalu di sini ada percabangan menu 1 dan menu 2. Lalu di sini ada 3 output, yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga pilih operasi. Ada input untuk menentukan operasi apa yang akan kita pilih. Jika operasi yang pertama yang kita pilih, yaitu penjumlahan, di sini ada asigen rumus, hasil I sama dengan AI ditambah BI. Di sini ada perulangan. Lalu jika kita memilih operasi nomor 2, di sini ada asigen hasil I sama dengan AI dikurangi BI dengan perulangan kembali, lalu ada outputnya yaitu hasil, lalu nanti akan keluar juga output hasil dari angka yang penjumlahan atau pengurangan di atas tadi. Lalu program selesai. Lalu selanjutnya, jika dijalankan, programnya akan seperti ini, akan muncul 3 output, yaitu matriks 2x2 dan matriks 3x3, dan pilih menu. Di sini kita diminta untuk memilih menu, misalnya menu yang kita pilih adalah opsi nomor 1, nanti akan keluar matriks A, kita diminta untuk menginput matriks A, misalnya matriks A kita input dengan angka 1, 2, 3, dan 4, lalu akan diminta untuk menginput matriks B. Di sini kita input matriks B-nya, lalu akan muncul kembali diminta untuk memilih opsi penjumlahan atau pengurangan. Misalnya kita pilih opsi penjumlahan, lalu akan muncul hasilnya seperti ini dan program selesai. Lalu selanjutnya di sini ada program C++ untuk yang matematika, yaitu tentang matriks. Di sini ada include IOStream using space name dan in main, itu untuk memulai sebuah program. Lalu di sini ada in, itu sebagai deklarasinya. Lalu di sini ada char lanjut. Lalu di sini ada cout matrix sebagai headernya. Lalu di sini ada 2 cout yang nantinya kita diminta untuk memilih 1. Lalu di sini ada cout pilih menu. Lalu di sini ada in, itu untuk kita memilih menu yang diantara menu 2 ini. Lalu di sini ada percabangan if jika kita memilih menu yang nomor 1. Di sini ada n sama dengan 2. Ini menyatakan ordo dari matriksnya, yaitu 2x2. Lalu di sini ada cout matrix. Di sini ada pengulangan for in. Yang pertama di sini untuk membuat baris. Lalu di sini ada perulangan for in kembali untuk membuat kolom. Lalu di sini ada in
itu untuk menginput nilai dari matriks A ini. Lalu di sini ada matriks B, Cout matriks B. Di sini ada perulangan for in kembali untuk membuat baris dan kolom. Lalu di sini ada Cin untuk menginput nilai dari si matriks B ini. Selanjutnya ada percabangan if jika kita memilih nomor 2. Di sini ada N sama dengan 3 menyatakan ordo dari matriks nomor 2 ini yaitu 3 kali 3. Lalu di sini ada Cout matriks A, lalu di sini ada perulangan for in untuk membuat baris dan kolom. Lalu di sini ada Cin itu untuk menginput nilai dari si matriks A. Lalu di sini ada matriks B. Di sini ada perulangan for in kembali untuk menginput baris dan kolom matriksnya. Lalu di sini ada Cin untuk menginput nilai dari matriks B. Lalu di sini ada else jika menu yang dipilih bukan nomor 1 dan 2, maka akan muncul error pilihan tidak ditemukan. Lalu di sini ada percabangan kembali if. Di sini ada Cout, ada 2 Cout, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada Cout pilih operasi, di sini ada Cin itu untuk kita memilih operasi satu di antara 2 ini. Lalu di sini ada if, percabangan jika kita memilih operasi nomor 1. Di sini ada perulangan for kembali untuk membuat baris dan kolom. Lalu di sini ada hasil untuk menyatakan penjumlahan dari matriks A dan B. Lalu di sini ada percabangan if jika kita memilih operasi nomor 2. Lalu di sini ada perulangan for ini untuk membuat baris dan kolom matriks. Lalu di sini ada hasil ini untuk menyatakan pengurangan dari matriks A dikurangi matriks B. Lalu di sini ada else jika operasi yang dipilih tidak sesuai dengan yang di atas, maka akan muncul error pilihan tidak ditemukan. Lalu di sini ada Cout untuk hasilnya, lalu ada perulangan for in ini untuk membuat baris dan kolom matriks. Lalu ada Cout hasil dari operasi di atas, lalu program selesai. Jika dijalankan, maka akan muncul seperti ini. Ada output matriks 2x2, matriks 3x3, dan pilih menu. Misalnya kita memilih menu nomor 1. Lalu akan muncul matriks A, kita input matriks A-nya. Lalu diminta menginput matriks B. Lalu kita diminta memilih untuk memilih operasi penjumlahan atau pengurangan, misalnya penjumlahan. Maka akan muncul hasilnya seperti ini dan program selesai. Selanjutnya kita beralih ke program yang kedua, yaitu tentang kimia, menghitung pH larutan. Yang pertama di sini ada main untuk memulai sebuah program, lalu ada deklarasi integer pilih, dideklarasi kembali integer array H2 var2 itu untuk menghitung pH-nya nanti, lalu dideklarasi real M dan hasil, lalu ada deklarasi string ulang untuk mengulang program. Lalu di sini ada 5 output. Yang pertama ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan pilih menu. Lalu ada input, kita memilih nomor berapa yang akan kita pilih. Lalu di sini ada percabangan 1, 2, 3, dan 4. Jika kita memilih nomor 1, yaitu kita akan menghitung tentang asam kuat. Yang pertama di sini ada output molaritas, lalu ada input molaritasnya berapa, lalu ada output valensi asam, lalu kita input valensi asamnya berapa, lalu ada Esigen rumusnya untuk menghitung hasil dari pH-nya. Yang pertama ada H0 sama dengan M dikali var 0, yang kedua ada esigen hasil sama dengan min 1 dikali log 10 H0, lalu di sini ada output dari hasil pH-nya berapa. Jika kita memilih yang nomor 2, yaitu menghitung basa kuat, yang pertama di sini ada output molaritas,
lalu ada input molaritasnya berapa, lalu ada output valensi asam, lalu ada input valensi asamnya berapa, lalu di sini ada oksigen. Untuk rumusnya H1 sama dengan M dikali var 0, lalu ada oksigen kembali, oksigen hasil sama dengan 14 dikurangi min 1 dikali log 10 dikali H1, lalu di sini ada pH untuk hasilnya. Lalu jika kita memilih nomor 3, yaitu kita akan menghitung asam lemah. Yang pertama ada output molaritas, lalu ada input molaritasnya berapa, lalu ada output tetapan kesetimbangan asam, lalu kita diminta untuk menginput tetapan kesetimbangan asamnya berapa, lalu ada assignment. Di sini ada rumus H0 sama dengan SKT dikali M dikali var 1, lalu ada assignment hasil sama dengan min 1 dikali log 10 dikali H0, lalu di sini ada output pH untuk hasilnya. Jika kita memilih nomor 4 yaitu menghitung basa lemah, di sini ada output molaritas, lalu ada input molaritasnya berapa, lalu ada output tetapan kesetimbangannya, kesetimbangan asamnya berapa, lalu ada input kesetimbangan asamnya berapa, lalu di sini ada assignment H1 sama dengan SKRT SKRT dikali M dikali var 1, lalu ada hasil sama dengan 14 min 1 dikali log 10 H1, lalu akan menghasilkan pH-nya di sini. Lalu keluar dari percabangan ada output apakah Anda ingin menghitung ulang. Lalu jika kita input ulangi, maka akan ada pengulangan. Di sini jika memilih ulang, maka program akan mengulang dari atas kembali seperti ini. Lalu jika tidak, maka program akan berhenti. Selanjutnya, jika program dijalankan akan muncul seperti ini. Ada output asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan pilih menu. Misalnya kita pilih nomor 3. Lalu akan muncul molaritas, misalnya molaritasnya 8. Tetapan kesetimbangan asamnya 4. Maka pH-nya akan muncul min 0,69. Lalu akan muncul perulangan, apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika iya, kita ketik Y, maka program akan kembali seperti awal, dan jika tidak, cukup diketik N, maka program akan selesai. Selanjutnya, di sini ada program yang kedua, yaitu kimia, menghitung pH larutan. Di sini ada include IOStream, include math, using namespace, dan in main. Itu untuk memulai sebuah program. Lalu di sini ada in pilih, lalu di sini ada float M, H2, var2 hasil, variabel H dan variabel var merupakan array dengan panjang elemen 2. Lalu di sini ada char ulangi, lalu di sini ada cout menghitung pH, lalu di sini ada perulangan do. Lalu di sini ada 4 cout, ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Lalu di sini ada cout pilih menu, lalu di sini ada in pilih, ini untuk memilih 4 di antara ini. Lalu di sini ada percabangan if. Lalu di sini ada cout molaritas, lalu di sini ada in molaritasnya berapa, molaritas disimpan dalam variabel M. Lalu di sini ada cout valensi asam, valensi asamnya disimpan dalam var 0. Lalu di sini ada rumus menghitung H+, lalu di sini ada rumus menghitung pH-nya, lalu di sini ada cout hasil dari pH-nya berapa. Lalu di sini jika kita memilih yang nomor 2, di sini ada cout molaritas, di sini ada in memasukkan nilai molaritasnya, molaritas disimpan dalam variabel M. Lalu di sini ada cout valensi asam, lalu di sini ada in valensi asamnya berapa, disimpan dalam var 0. Lalu ini ada rumus untuk mencari OH-. Lalu di sini ada rumus untuk mencari pH-nya. Lalu di sini akan ada cout pH-nya berapa, hasil dari pH-nya. Lalu jika kita memilih yang nomor 3, di sini ada cout molaritas, lalu ada in molaritas, molaritasnya disimpan dalam variabel M. Lalu di sini ada cout tetapan kesetimbangan asam atau Ka. Di sini tetapan kesetimbangannya disimpan dalam var 1. Lalu di sini ada rumus menghitung H+. Di sini ada rumus
pH-nya, lalu di sini ada Cout, hasil dari pH-nya berapa. Lalu di sini ada jika kita memilih nomor 4 akan ada Cout molaritas, Cin molaritasnya berapa disimpan dalam variabel M. Lalu di sini ada Cout tetapan kesetimbangan basanya, Kb-nya. Lalu di sini Cin-nya kita memasukkan Kb-nya berapa. Kb-nya disimpan dalam var 1. Lalu di sini ada rumus mencari OH-nya berapa. Lalu di sini ada rumus mencari pH-nya. Lalu di sini ada Cout pH-nya, nanti hasil dari pH-nya berapa. Lalu di sini ada else jika kita memilih bukan di antara 4 di atas tadi, maka akan muncul error atau pilihan tidak ditemukan. Lalu di sini ada Cout untuk mengulang apakah Anda ingin menghitung lagi. Jika iya, maka akan ada perulangan while, nanti program akan kembali ke atas mengulang, lalu jika tidak maka program akan selesai. Selanjutnya, jika dijalankan maka program akan menjadi seperti ini, akan ada pilihan asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Misalnya kita akan menghitung basa lemah, molaritasnya misalnya 8, tetapan kesetimbangan asamnya misalnya 4, maka pH-nya akan muncul minus 0,75. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mengulang lagi? Jika iya, maka akan kembali ke awal, dan jika tidak, maka program akan selesai dengan sendirinya. Sekian penjelasan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.